Berbagai cara dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik suara anak-anak muda. Salah satu diantaranya dengan melakukan live streaming di media sosial seperti di TikTok dan juga Instagram. Lantas, seberapa besar suara kaum muda yang bisa digaet dari media sosial ini? Apakah memang efektif untuk mendulang suara? Berbagai cara dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menarik suara anak muda. Mulai dari bertemu para pemengaruh, mendatangi podcast, berjoget asyik, hingga melakukan live streaming di media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, misalnya, mulai rajin live di TikTok. Awalnya, Anies melakukan live saat perjalanan dari Situbondo menuju Gresik pada Kamis 28 Desember lalu. Viewersnya mencapai 300.000. Seakan tak mau kalah, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melakukan siaran langsung di TikTok pada malam tahun baru. Mahfud menjawab berbagai pertanyaan soal hukum, mulai dari penyerbotan lahan hingga pinjaman online. Mahfud MD memang dikenal cukup aktif di sejumlah media sosial. Ia bahkan kerap membagikan pemikirannya di platform X yang dulu dikenal sebagai Twitter. Meski pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum pernah melakukan siaran langsung di TikTok. Namun Prabowo menarik perhatian pemilih muda dengan gimmick gemoy. Banyak anak muda yang lalu ikut melakukan tarian gemoy secara massal, hingga akhirnya menjadi viral di jagat maya. Di Pilpres 2024, para pemilih muda yang merupakan generasi milenial dan generasi Z menjadi rebutan para capres dan cawapres. Memang tak mengherankan karena lebih dari 50% dari total suara yang diperebutkan berasal dari para pemilih muda itu. Para tim sukses pun berpikir keras agar calon presiden dan calon wakil presidennya dapat memenangkan hati para pemilih muda hingga mau menggunakan hak suaranya. Termasuk salah satunya lewat pendekatan media sosial. Bagaimana Gen Z, bagaimana milenial mengambil peran partisipasi. Mereka yang menghabiskan waktunya hampir sepenuhnya di sosial media tentu butuh treatment khusus. Oleh paslon kami, pasangan Anies Muhaimin, paslon nomor 1, memastikan treatment itu sampai kepada mereka. Yang teman-teman lihat, akhir-akhir ini Pak Anies sering live di TikTok, bagaimana kemudian terakhir kemarin live-nya ditonton oleh 300.000 orang, membuktikan bahwa ternyata yang berpihak kepada paslon Amin dengan treatment khusus, kami tahu metodenya, kami tahu caranya. Dan semoga insya Allah ruang media sosial menjadi salah satu ruang kampanye terbaik untuk mereka menyerap dan menerima aspirasi dalam rangka menentukan pemimpin masa depan bangsa yang terbaik untuk kita semua. Dan adalah satu-satunya perwakilan anak muda yang berada di kontestasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Kita juga tentu dari tim kampanye nasional mempunyai program-program yang khusus menyasar anak muda. Misalnya kita selalu berkeliling ke berbagai kabupaten kota di 38 provinsi dan mengadakan pertemuan dengan komunitas anak muda di situ, dari mulai komunitas usaha, terus juga dari yang mempunyai interest di bidang-bidang lain, misalnya seperti dokter muda misalnya, atau kita juga melakukan pengecekan kesehatan gratis. Terus kita juga mengadakan diskusi antara Mas Gibran, Pak Prabowo dengan komunitas anak-anak muda di situ, menjawab seluruh kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan kepada beliau sebagai pasangan calon presiden dan juga wakil presiden. Dan tentu ikhtiar ini akan terus kami lanjutkan. Kalau untuk metode komunikasinya tentu saja dilakukan dengan berbagai macam platform media sosial, karena Mas Ganjar ini memiliki followers yang lebih banyak ya di berbagai macam platform medsos. Juga demikian juga dengan Prof Mahfud, live di Instagram, live di TikTok, lalu membuat berbagai macam konten amplifikasi dengan KOL dan influencers untuk mempopulerkan solusi-solusi, gagasan-gagasan dan juga ide untuk menyelesaikan masalah bangsa, termasuk juga masalah yang dialami oleh para Gen Z.
Lantas sebenarnya seberapa besar suara kaum muda yang bisa digaet dari media sosial ini? Apakah efektif mendulang suara? Tim TV One mengabarkan.